Kita perhatikan bersama tadi ya BPS telah merilis begitu data inflasi di bulan November yang mana terakselerasi dari bulan sebelumnya yakni di angka 0,37%. Ini bagaimana Pak? Apakah memang hal ini juga kalau kita perhatikan tadi datanya tertinggi sepanjang 2021. Bagaimana view dari Anda? Apakah memang tercermin begitu adanya kenaikan dari sejumlah harga? Oke, Mas. Pertama, ini akselerasi inflasi ini menjadi salah satu berita baik ya. Ini menunjukkan bahwa ada aktivitas ekonomi. Jadi ada tarikan permintaan. Kita lihat PPKM level 1 kan sudah beberapa daerah ya, sehingga itu memungkinkan ada pembukaan restoran, pembukaan uh, mall dan sebagainya. Orang spending, ada permintaan seperti itu, Mas. Jadi bisa mendorong inflasi dari sisi permintaan seperti itu. Dan ini good news ya, tapi kemungkinan nanti di akhir tahun ketika ada PPKM level 3 itu ini mungkin prediksi saya inflasi akan lebih rendah daripada bulan ini seperti itu, Mas. Karena ada Baik, Pak pengetatan ya, Rusdi kalau kita apalagi nanti kalau Baik, Pak Rusdi kalau kita perhatikan begitu ya, kita ini sudah di masuk akhir tahun dan akan menyambut di tahun 2022. Bagaimana potensi kenaikan inflasi di tahun depan nanti? Nah ini Mas, ini yang perlu kita perhatikan secara seksama di tahun 2022. Jadi Indef sendiri Mas kemarin di acara proyeksi ekonomi Indonesia itu memproyeksikan inflasi tahun depan Indonesia adalah 3,5%, lebih tinggi dibandingkan dengan asumsi APBN 2022 sebesar 3%. Nah, apa sih faktor yang mempengaruhi kenapa kami memproyeksikan inflasi 3,5%? Pertama adalah ada kenaikan komoditas ya yang akan terus meningkat. Kemudian kedua adalah masalah respon kebijakan moneter, Mas. Jadi kemungkinan tahun depan ada kenaikan suku bunga kredit akibat adanya respon atas kebijakan moneter Amerika Serikat. Yang ketiga adalah kemudian dari sisi ini supply shock-nya, Mas. Jadi ketika recovery ekonomi negara-negara lain meningkat cepat ya seperti itu, tapi ketersediaan barang-barang itu belum ready full 100% karena mungkin para pemilik pabrik itu mikir ngapain saya harus meningkatkan kapasitas saya sampai 100% karena kita belum tahu nih ke depannya bagaimana. Tapi kita lihat kan sekarang ada kenaikan harga energi karena memang ada demand shock, tapi di sisi lain supply-nya masih belum optimal ya. Nah ini yang menjadikan kenaikan harga terutama energi, dan mungkin nanti akan merembet ke komoditas yang lain, Mas, seperti itu. Dan yang keempat, kemungkinan akan ada depresiasi nilai rupiah karena ketika ada suku bunga tinggi, kemudian respon atas kebijakan moneter ya di Amerika Serikat seperti itu. Kemudian Indonesia juga akan menaikkan tingkat suku bunga sehingga ada depresiasi rupiah, dan itu akan menjadikan kita ada imported inflation. Jadi harga kita beli harga dari luar negeri itu akan lebih mahal, Mas. Jadi kemungkinan tahun depan itu ada dua komben dari supply shock sama demand shock seperti itu, Mas, secara garis besar ya. Di mana interaksi dua ini akan ada bumbu-bumbu bagaimana Indonesia dan juga negara lain itu mengantisipasi respon atau move dari Amerika Serikat. Itu kan the Fed. Mas. Untuk informasi lebih lengkap dan juga berita terkait bisa klik link di deskripsi, dan juga jangan lupa untuk download aplikasi CNBC Indonesia di Play Store dan juga App Store. Dan yang paling penting jangan lupa subscribe ya